Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati sobat sekalian dimanapun berada. Dan saya berharap biarlah melalui setiap konten yang ada di dalam channel ini dapat memberikan edukasi yang baik bagi setiap kita untuk senantiasa dapat bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali di dalam pembahasan kita kali ini, saya akan berbicara tentang siapakah itu Yesus. Nah, ini menjadi satu perdebatan yang sangat-sangat panjang, karena dari abad pertama di mana ketika Yesus itu hadir ke dalam dunia sudah menjadi perdebatan sampai detik hari ini. Perdebatan demi perdebatan terkait dengan siapakah itu Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Ada juga yang mengatakan Yesus itu hanyalah nabi, rasul, dan lain sebagainya. Tetapi apa kata Alkitab tentang Yesus? Nah, di sini kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus itu siapa. Karena banyak orang yang mengatakan Yesus itu hanyalah manusia, Yesus itu hanyalah nabi, Yesus itu hanyalah rasul, dan lain sebagainya, karena mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jelas berbicara tentang siapakah itu Yesus. Nah, hal yang paling utama adalah di dalam bagian ini. Ketika kita melihat Yesus mengampuni dosa, maka di situ adalah hal yang paling fundamental. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam konsep pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Nah, ketika Yesus melakukan hal itu, tentu dengan secara tidak langsung Yesus sedang memberitahukan bahwa dirinya adalah Allah yang dapat mengampuni dosa. Nah, Yesus mengampuni seorang lumpuh, yang mengampuni dosa daripada seorang yang lumpuh yang dimana digotong oleh 4 orang. Ya, pada saat dimana mereka datang membawa orang lumpuh itu, mereka membawa ke hadapan Yesus. Itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di situ Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, kemudian bukan hanya sekedar Yesus mengampuni dosa daripada seorang lumpuh itu, tetapi Yesus juga berkata bahwa anak manusia itu dapat mengampuni dosa, atau dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu tercatat di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jadi di sini kita menemukan bahwa Yesus mengampuni dosa, sama halnya dengan Allah yang mengampuni dosa. Jadi Yesus itu adalah Allah. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 48, di situ Yesus mengampuni dosa seorang perempuan yang berdosa. Ya, jadi Yesus bukan hanya sekedar mengampuni dosa seorang yang lumpuh, tetapi Yesus juga mengampuni dosa seorang perempuan yang berdosa. Bahkan Yesus dengan terus terang mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, dari bagian ini kita menemukan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Allah. Dia hakikatnya adalah Allah. Ya, jadi ini bagian penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan Yesus juga mengampuni dosa. Itu berarti bahwa Yesus adalah Allah yang dapat mengampuni dosa. Kemudian dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui
isi hati daripada seorang, ya. Jadi hanya Allah yang dapat mengetahui isi hati manusia. Nah, itu berarti bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena Yesus juga mengetahui isi hati manusia. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 21, dikatakan Yesus mengetahui isi hati daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendengar Yesus mengucapkan dosamu sudah diampuni, mereka berpikir dalam hatinya bahwa Yesus telah menghujat Allah, karena hanya Allah yang sanggup dan hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Yesus mengetahui isi hati mereka, dan Yesus berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Artinya bahwa Yesus mengetahui isi hati mereka, yaitu orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Bahkan di cerita yang lain pun Yesus juga mengetahui isi hati orang-orang Farisi ketika di mana mereka mengundang Yesus makan di rumah mereka. Lalu di situ dikatakan ada seorang perempuan yang berdosa, yang dimana dia datang, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekah dengan rambutnya, kemudian mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa dosanya sudah diampuni, dan juga ketika mendengar hal itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berpikir dalam hatinya, kalau memang Yesus ini nabi, kalau memang Yesus ini adalah rasul, maka tentu dia tahu siapa perempuan ini. Lalu Yesus mengatakan bahwa, "Hai perempuan, dosamu sudah diampuni." Artinya bahwa Yesus mengetahui isi hati daripada orang-orang Farisi ini. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik. Ada dua pelajaran penting yang kita dapat pelajari dari bagian ini. Yesus itu bisa mengampuni dosa, dan Yesus itu mengetahui isi hati daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semua manusia yang ada. Itu artinya bahwa kita tidak perlu ragu lagi tentang identitas Yesus Kristus, karena dia tentu adalah Allah yang dapat mengampuni dosa, dan dia adalah Allah yang dapat berkuasa untuk mengetahui isi hati daripada setiap manusia. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi mari terus bagikan setiap konten yang ada di dalam channel ini, agar banyak orang mengerti siapa itu Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya dan diselamatkan, dan pada akhirnya mereka sungguh-sungguh bertumbuh iman di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.